siang dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 024-4-Romawi-KIP-PS-2019 antara pemohon Hotman Tambunan dan Ita Koiriah terhadap termohon Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia pada hari ini Senin 13 Oktober 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, para pihak hadir semua? Hadir, Ketua. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Pemohon di sebelah kanan majelis dan termohon di sebelah kiri majelis. Sebelum sidang dimulai, Panitera akan membacakan tata tertib persidangan. Saya persilakan Panitera. Baik, Ketua. Tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang. A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, dan ahli menyampaikan suatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang: A. Membawa senjata atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat dan atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap komisi informasi. 7. Barang siapa yang melakukan penghinaan terhadap komisi informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah ketua majelis komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Sudah, betul. Terima kasih, Panitera. Saya sampaikan kepada para pihak bahwa hari ini adalah sidang pemeriksaan awal. Dalam pemeriksaan awal kami akan memeriksa terkait kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Komisi Informasi Pusat, bahwa sengketa ini yang disengketakan adalah termohon Badan Publik Negara. Kemudian sengketa ini juga berkaitan dengan permohonan informasi dan bukan pelayanan publik, sehingga menjadi kewenangan dari Komisi Informasi Pusat untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa ini. Kemudian yang kedua, kami akan memeriksa terkait legal standing dari para pihak, dan yang ketiga kami akan memeriksa terkait batasan waktu penyampaian dimulai dari permohonan informasi keberatan sampai dengan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi apakah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang KI. Untuk itu saya minta kepada para pihak untuk identitasnya, silakan kalau ada kuasa surat kuasanya beserta KTP.
Kurang satu ya, ada satu lagi identitasnya. Kepada pemohon, majelis sampaikan bahwa pihak termohon hari ini belum membawa surat kuasa, jadi yang ada surat tugas. Biasanya memang kami meminta harus ada surat kuasa, namun kami menawarkan supaya pemeriksaan awalnya tidak berulang lagi. Kami menawarkan untuk efisiensi waktu, apakah pemeriksaan hari ini bisa tetap dilanjutkan. Ini tergantung dari pemohon, ya. Jadi nanti kalau apa yang kita dapatkan hasilnya hari ini, apakah lanjut ke mediasi atau adjudikasi, ya, baru nanti pada pemeriksaan selanjutnya termohon wajib membawa surat kuasa. Tapi kalau dari pemohon tidak berkenan, maka sidangnya tidak bisa dilanjutkan, gitu. Silakan dari pemohon bagaimana? Dilanjutkan saja ya. Jadi kita lanjutkan saja, tetapi untuk termohon pada persidangan berikutnya wajib ya menyertakan surat kuasa, ya. Baik, saya akan membacakan bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Badan Kepegawaian Negara tertanggal 23 September 2021 yang diminta adalah yang pertama, hasil asesmen TWK atas nama pemohon, individual report masing-masing pemohon. Yang kedua, kertas kerja penilaian lengkap dari BKN atas hasil asesmen yang sekurang-kurangnya memuat dasar acuan penentuan unsur-unsur yang diukur dalam asesmen TWK tersebut, dasar atau acuan penentuan kriteria memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK tersebut, dasar acuan penentuan dan penunjukan asesor atau pewawancara, sertifikat asesor sebagai asesor ASN, kertas kerja asesor atau pewawancara, dan berita acara penentuan lulus atau tidak lulus oleh asesor atau pewawancara yang memuat metodologi penilaian, kriteria penilaian, rekaman atau hasil wawancara, analisis asesor atau pewawancara, dan saran dari asesor atau pewawancara. Benar ya? Demikian yang diminta ya informasinya? Betul ya. Nah ini kan tahun 2021 ya permohonannya ya. 2021 masih relevan nggak dibutuhkan saat ini Pak? Ya, yang mulia saya Pencet sekali lagi Pak. Ya. Satu kali ini. Tolong dibantu. tes. Ya. Terima kasih banyak yang mulia. Perkenalkan saya langsung Adi Dito yang mulia, kuasa pemohon Bapak Hotman Tambunan dan Tambunan. Jadi yang mulia malah ini semakin dibutuhkan karena memang proses pengembalian teman-teman dan KPK itu menjadi salah satu proses yang terus berlanjut, sehingga hasil dari sidang KIP ini juga akan menjadi suatu proses atensi nasional dan juga akan menjadi concern bagi Bapak Presiden, Prabowo Subianto ya, dan juga jajaran pimpinan KPK serta lainnya. Jadi memang ini suatu proses yang masih sangat-sangat relevan. Jadi yang kami rasakan. Nah, dari pihak pemohon bisa menjelaskan kepada majelis kenapa mengajukan permohonan ini dan kemudian nanti ketika informasinya misalnya didapatkan akan dipergunakan untuk apa? Ya. Jadi yang mulia perlu kami jelaskan sebetulnya proses pengajuan ini itu dilakukan pada tahun 2021 pada saat proses tes wawasan kebangsaan sudah dilaksanakan dan pada saat itu terdapat status bahwa pegawai yang tidak dapat dialihkan menjadi ASN itu harus diberhentikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah pada konteks itu yang mulia sampai selesainya teman-teman diberhentikan dari KPK tidak ada sama sekali kejelasan mengenai alasan sebetulnya kenapa Bapak Hotman Tambunan dan Ibu Ita Koyoyo itu diberhentikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itulah Bapak Hotman Tambunan dan Ibu Ita Koyoyo ini mengajukan
proses untuk meminta informasi kepada Badan Kepegawaian Negara, karena pada saat itu Badan Kepegawaian Negara lah yang menjadi koordinator dalam melaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan. Nah, pada saat itu akhirnya oleh Badan Kepegawaian Negara tidak dikabulkan, padahal dengan alasan bahwa ada dua alasan. Yang pertama, bahwa informasi tersebut adalah merupakan informasi yang dikecualikan. Yang kedua adalah terkait dengan adanya argumentasi bahwa informasi yang digunakan itu dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan ke depan. Itu yang sebetulnya malah menjadi pertanyaan bagi kami sebagai pemohon yang mulia. Kenapa? Karena ketika informasi tersebut dibilang dikecualikan karena sebagai pribadi, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Informasi Publik bahwa ketika pemohon yang merupakan orang pribadi yang mempunyai kepentingan terhadap dokumen tersebut memberikan persetujuan untuk dibuka, maka dokumen tersebut dapat dibuka. Yang kedua, terkait dengan kebijakan publik, justru inilah yang menjadi satu perdebatan nasional, menyita perhatian publik, dan sampai saat ini belum selesai, bahwa hasil dari tes wawasan kebangsaan itulah yang sebetulnya harus dilihat secara terbuka oleh publik. Nah, sedangkan untuk apa laporan itu akan digunakan? Laporan itu akan digunakan untuk dapat membuka kepada Pak Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali untuk pengembalian hak dari teman-teman yang diberhentikan melalui tes wawasan kebangsaan. Dan sebetulnya temuan ini itu diamini oleh baik Komnas HAM maupun Ombudsman Republik Indonesia. Mungkin sebagai pembuka, apakah prinsip paling ingin menambahkan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi kalau tadi Pak Lakso sudah memberikan penjelasan dari aspek mikronya, kalau saya sih lebih melihat pakai aspek makronya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya dan Bu Ita ini bergerak di bidang anti korupsi, yang salah satu aspeknya adalah transparansi. Jadi kami ini adalah bekerja setiap harinya itu di bidang transparansi. Kami menyadari dan memperoleh informasi bahwa banyak dengan cara-cara melakukan tes itu dipakai untuk menyingkirkan berbagai macam pihak, baik dalam konteks pemilihan pejabat publik maupun dalam konteks pemilihan pegawai ASN. Nah, kami berpikir ya bahwa isu ini menjadi isu penting kalau kita ingin meningkatkan transparansi untuk lebih memperjuangkan apa yang disebut dengan merit system. Jadi tidak ada lagi misalnya ketentuan-ketentuan yang bersifat tertutup membuat semacam tes yang tidak dibuka kriterianya, kemudian ada keputusan pengambil keputusan dan sama sekali tidak bisa dibuka terkait dengan keputusan tersebut. Jadi di samping kepentingan kami pribadi, saya dan Bu Koirita, ini juga adalah terkait dengan kepentingan yang bersifat nasional. Bagaimana kita mengedepankan yang disebut dengan merit system itu, sehingga nanti dalam konteks rekrutmen pejabat-pejabat publik dan rekrutmen pegawai-pegawai ASN itu berbasis merit system, berbasis kriteria dan transparan. Itu kira-kira yang mulia yang menjadi concern kami. Kenapa? Walaupun ini kami ajukan tahun 2021 masih relevan sampai dengan tahun 2025 ini, dan mungkin akan terus relevan sampai kapanpun juga, sampai nanti merit system yang saya sampaikan tadi itu menjadi konsep kita bersama. Itu kira-kira yang mulia. Terima kasih. Di samping itu yang mulia, tadi Bu Koirita mengatakan ada suatu pendapat dari pimpinan KPK itu yang mengatakan bahwa teman-teman yang tidak lulus TWK itu sudah merah dan tidak bisa dibina lagi. Dan ini mempunyai dampak yang sangat luas sekali. Yang dimaksud dengan merah itu apa kira-kira, itu yang perlu kami ingin ketahui. Dan pengalaman kami selama 4 tahun ini, yang dimaksud dengan merah itu ternyata ada konsekuensinya yang mulia. Ada noktah merah di dalam suatu lembaga yang itu menjadi variabel yang akan dipakai untuk teman-teman yang 57 itu dalam konteks kita nanti bernegara dan berbangsa. Itu kira-kira yang mulia menjadi concern kami. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Saya ke
klarifikasi untuk surat menyurat dulu. Ini permohonan informasi dikirim pada tanggal 23 September 2021. Pihak termohon menerima permohonan informasinya? Menerima ya? Menerima di tanggal berapa? Tanggal yang sama. Dikirimnya melalui apa? Email. Nah, ini surat langsung. Surat langsung ya. Kemudian dijawab tanggal berapa? 5 Oktober ya. Pemohon menerima ya surat jawabannya ya di tanggal 5 Oktober. Menerima ya. Kemudian mengajukan keberatan di tanggal 11 Oktober. Ya, sesuai. Termohon menjawab di tanggal berapa? Jawaban atas keberatan. November 5 November dikirimnya melalui email. Diterima jawaban keberatan? Diterimanya 10 November. Coba. Mungkin yang Tanggal 10, di email tanggal 10 ya. ditandatangannya tanggal 5 di email awal. Kemudian pengajuan sengketa di tanggal 24 November, benar ya? Benar ya. Nah, saya ke termohon. Termohon terkait permohonan informasi yang diminta, ini seluruhnya ada dalam penguasaan termohon atau tidak? Iya. Izin Pakai mic ya, karena direkam ya. Ya. baik, izin yang mulia. Kalau boleh flashback sedikit dari yang pemohon juga flashback sedikit. Jadi di tahun 2021 itu terdapat 2 permohonan informasi terkait dengan dokumen TWK ex pegawai KPK waktu itu ya. Yang pertama oleh pemohon atas nama Foini, Iya. merupakan forum Oke. forum apa saya lupa ya. Yang forum Foini ini terdiri dari beberapa organisasi, diantaranya adalah ICW, Fitra, lalu ada 5 organisasi, Iya. saya lupa unsur ya. Nah, di saat itu kami sudah sampaikan bahwa untuk permohonan informasi terkait dengan dokumen hasil asesmen TWK adalah merupakan informasi yang diketahui. Cek. Lebih dekat sedikit. Oke. Pada saat itu kami sudah sampaikan bahwa informasi yang dimohonkan oleh pemohon adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi atau keputusan PPID nomor 2 tahun 2021 yang berkaitan dengan dokumen tentang asesmen TWK ini. Lalu yang kedua, pada akhirnya prosesnya berjalan sehingga masuk kemudian ke sengketa di Komisi Informasi, dan berdasarkan keputusan Komisi Informasi nomor 017 kalau nggak salah, sebentar ya. Keputusan Komisi Informasi nomor 17 tahun 2021 bahwa sengketa ini permohonan pemohon atau sengketa informasi yang diberikan oleh pemohon ditolak oleh Komisi Informasi. Ya, pertanyaan saya tadi belum ke situ. Iya. Pertanyaan saya, informasinya dalam penguasaan termohon atau tidak? Setelah itu kemudian pada saat persidangan kami menjelaskan bahwa untuk dokumen informasi yang dimohonkan ini berada pada pihak lain, yaitu di BAIS dan di TNI AD. Dan di apa namanya, di pihak termohon nggak ada? Di BKN? Badan Kepegawaian Negara saat itu kami hanya sebagai penyelenggara, sementara tes wawasan kebangsaan karena kami belum punya instrumen untuk TWK pada saat itu, maka pelaksanaan TWK yang melibatkan 57 ex pegawai KPK itu dilaksanakan oleh sebagiannya dilaksanakan oleh BAIS, oleh TNI AD, saya lupa organisasinya,
dan karena kami belum punya SOP penyimpanan TWK asesmen TWK ini yang berkaitan dengan asesmen SKPK, maka seluruh dokumen yang dilaksanakan dalam proses itu disimpan oleh Termohon nggak punya sama sekali salinannya. pada saat itu kami tidak punya. Sekarang? Kami belum tahu. Sekarang. Tadi dikatakan sebagian yang mana nih yang ada dalam penguasaan termohon saat ini? Yang ada dalam penguasaan termohon yang mana? Kalau Saya baca satu-satu ya, nanti tolong disebutkan. Hasil asesmen TWK atas nama pemohon ada dalam penguasaan termohon nggak? hasilnya yang lulus tidak lulus tentu ada di kami. Ada ya? Oke. Kemudian kertas kerja penilaian lengkap dari BKN atas hasil asesmen. Itu tidak di kami. Dasar atau acuan penentuan unsur yang diukur dalam asesmen tersebut? Itu instrumen ada di sana, ada Di BKN nggak ada? TNI ada. Di BKN nggak ada? Tidak ada. Kemudian dasar atau acuan penentuan kriteria memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK? Ada di sana juga. Dasar atau acuan penentuan dan penunjukan asesor atau pewawancara? Asesor ada di kami. Ada. Kemudian Tapi ini terbagi dua yang mulia, karena beberapa asesor yang kita punya itu tidak cukup memenuhi syarat untuk melaksanakan TWK ini. Sebagian diantaranya dilaksanakan oleh asesor dari TNI. oke. Dan penentuan kualifikasinya juga oleh TNI. Memangnya nggak sama ya antara yang ditentukan oleh BKN dengan TNI AD? Asesmen TWK ini barang baru bagi kami karena sebelumnya belum pernah ada asesmen TWK. Yang kami punya adalah asesmen TWK untuk tes wawasan kebangsaan CPNS. Oke. Kalau untuk asesmen pejabat negara seperti di Mahkamah Agung atau instrumen lain seperti di KPK kami belum. Jadi dalam kurun 2021 ini semua tes asesmen untuk TWK ini yang lakukan selain KPK ya, untuk pejabat publik lain juga yang lakukan pihak lain gitu. Sepanjang sepengetahuan kami tidak ada asesmen lain selain KPK. Sertifikat asesor sebagai asesor ASN? Untuk asesmen untuk asesor yang kami punya ada di kami. Untuk asesor yang TNI ada punya di TNI. Kertas kerja asesor atau pewawancara? Wawancara, sebagian besar wawancara dilaksanakan oleh TNI ada, jadi di TNI ada. Kemudian berita acara penentuan lulus atau tidak lulus oleh asesor? Nah, ini kami perlu pastikan lagi. Nah yang ini semua terbuka atau dikecualikan? Sebentar. Berdasarkan penetapan nomor 2 tahun 2021 terhadap permohonan informasi ini sebetulnya sudah kami lakukan penetapan informasinya. Yang pertama, informasi dokumen metode penguji soal hasil tentang penilaian kompetensi terhadap ASN atau calon ASN. Ini merupakan informasi yang dikecualikan. Yang kedua, informasi dokumen terkait namun tidak terbatas pada mengenai metode penguji dan soal tentang penilaian kompetensi. Ini juga merupakan informasi yang dikecualikan. Lalu informasi atau dokumen yang berkaitan dengan namun tidak terbatas mengenai metode penguji, kisi-kisi soal, panduan wawancara, lembar kerja, dokumentasi, proses dan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Ini bagian yang tadi yang dimintakan. Ini merupakan informasi yang dikecualikan. Jadi semuanya dikecualikan. Terus bagian transparansinya di mana? Transparansi publiknya di mana di situ? Di beberapa hal kami sampaikan pengumumannya seperti pengumuman tes wawasan kebangsaan ini disampaikan juga. Tadi kan pihak termohon menyatakan sudah pernah ada ajuan sengketa tahun 2021 dari Poini ya. Ya itu kan pertimbangan majelis pada saat itu dengan saat ini, waktu itu Poini bukan bagian dari yang dites.
Ini kan saat ini pemohonnya pihak yang berkepentingan langsung nih, dan yang diminta juga hasil asesmen TWK atas nama yang bersangkutan, atas nama pemohon gitu. Ada nggak di situ bahwa pemohon juga nggak boleh minta atas hasil tes yang bersangkutan gitu? Ada nggak uji konsekuensinya? Sebentar. Bapak dari mana? Dari PPID-nya bukan? Ya, PPID-nya ya? ini generalnya. General. Nah, pertanyaan saya, kan harusnya mengacu ke Undang-Undang KIP ya? Pasal 17, Undang-Undang KIP kan 2008 ya? Itu hasil uji konsekuensinya tahun berapa coba? 2021 kan? 2021. Nah, pertanyaan saya simpel saja, bagian dari transparansi kepada publik ketika hasil asesmen pun atas nama yang bersangkutan tidak boleh diakses, itu kajiannya apa? Coba apa yang boleh dikaji? Kalau berdasarkan pengujian konsekuensi yang kami lakukan, ini berdasarkan pada beberapa ketentuan Ya. perundang-undangan. Yang pertama pasal 17 produksi angka 1 dan 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang KIP pasal 17 kan Ya. situ ketentuannya bisa dibuka kalau atas Ya. permohonan yang bersangkutan. Apalagi coba dasar hukumnya apalagi selain Undang-Undang KIP? Yang kedua untuk untuk dasar pengecualiannya atau kenapa konsekuensinya jika informasi dibuka, ini juga kami sampaikan. Yang pertama, jika ini dibuka akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, salah satunya pasal 44 ayat 1 khususnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Pasal berapa? 44 ayat 1 huruf C ya. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, Yang isinya apa? yang isinya bahwa pencipta arsip dapat mengakses arsip jika membahayakan keamanan dan keamanan negara. Yang Nah, kedua pasal 25. Oke, stop dulu situ tuh, stop situ. Pertanyaan saya, ini kan kearsipan nih. Ya. Poinnya kalau membahayakan pertahanan dan keamanan negara, apa sih hasil asesmen yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara itu apa? Hasil asesmen loh. Pemohon dinyatakan lulus atau tidak lulus nih, masyarakat yang ikut tes dinyatakan lulus atau tidak lulus. Apa sih yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara itu di situ? Ya. Kalau tidak salah pada saat itu juga terlibat Badan Intelijen Negara sebagai salah satu bagian yang melakukan asesmen, sehingga kami menganggap ini bagian dari proses pertahanan atau bagian dari pertahanan dan keamanan negara. Pak, Bapak waktu itu ikut tes untuk posisi apa sih Pak? Hanya untuk posisi peralihan dari pegawai tetap KPK menjadi pegawai ASN. Hanya dari pegawai peralihan dari pegawai KPK KPK menjadi pegawai ASN. Terus yang membahayakan pertahanan keamanan negara ini gimana Pak? Saya nggak mudeng gitu loh, nggak ngerti gitu. Yang membahayakannya di mana Pak? Hanya peralihan loh. Sedangkan di pejabat negara saja prosesnya harusnya terbuka kepada publik kan? Oke, saya minta pada persidangan selanjutnya itu udah diperoleh belum hasil uji konsekuensi yang terbaru ya? Sudah ada belum? Belum. Masih tahun 2021? Pada persidangan selanjutnya saya minta dibawa yang pertama adalah hasil uji konsekuensi, ya. Kemudian siapa yang hadir saat pelaksanaan hasil uji konsekuensi, itu harus dibawa semua. Kemudian pertanyaan saya, ini yang disengketakan itu bisa dihadirkan nggak ke persidangan semuanya yang ada dalam penguasaan termohon? Coba kami koordinasikan dulu. Ya, koordinasikan ya. Tapi untuk persidangan selanjutnya saya nggak mau ya yang hadir dalam persidangan apa-apa semuanya kayak gini nih, belum diperiksa, belum dipastikan. Saya nggak mau karena yang hadir itu kan penerima kuasa ya. Jadi harusnya penerima kuasa itu kan apakah menerima kuasa penuh atau sekedar menghadiri. Kalau sekedar menghadiri untuk persidangan berikutnya saya tolak. Karena harus bisa mengambil keputusan atas nama institusi, ya kan? Jadi pada persidangan berikutnya saya minta nanti silakan disampaikan ke Panitra apakah informasi yang dimohonkan ini yang ada dalam penguasaan termohon bisa dihadirkan ke persidangan atau tidak. Kalau tidak, kita ada mekanisme yang namanya pemeriksaan setempat dan itu akan
dilakukan secara tertutup tanpa kehadiran pemohon. Kami mau lihat sejauh mana sih informasi yang dimohonkan ini pemohon nyatakan dikecualikan, gitu. Kemudian nanti kami juga perlu mendalami lagi nih terkait yang dinyatakan tidak dalam penguasaan termohon nih. Kertas kerja dasar acuan ini 2021 ini belum lama loh, baru berapa tahun yang lalu. Masa sih nggak ada dalam penguasaan termohon gitu loh, dasar acuan, penentuan dan sebagainya nih, ya. Jadi itu nanti saya minta pada persidangan berikutnya itu harus dibawa ya hasil uji konsekuensi siapa yang hadir pada saat pelaksanaan uji konsekuensi itu, ya. Kemudian ini dokumennya, kalau bisa dihadirkan ke persidangan maka dihadirkan ke persidangan. Kalau hasil uji konsekuensinya software-nya ada di KPS. Kami kan nggak bisa baca, majelis kan harus baca bertiga. Kami mau tahu apa yang menjadi dasar pertimbangan dan sebagainya. Ya, ya nanti silakan ya pada persidangan berikutnya. Dan yang hadir tuh daftar hadirnya pada saat pelaksanaan uji konsekuensi kapan dilakukan, daftar hadirnya ada nggak? Ada ya. Beberapa orang sudah pensiun. Saya nggak penting berapa orang, saya mau lihat siapa yang hadir pada saat pelaksanaan uji konsekuensi itu, ya. Unsurnya dari mana aja. Silakan majelis, ada yang ingin digali? Terima kasih Bu Ketua. Pihak termohon berarti dalam proses seleksi itu terlibat beberapa instansi lain. Betul. Ada nggak skema yang bisa menunjukkan alurnya, termasuk tahap-tahapan dan pelibatan di setiap tahap itu instansi mana saja kan? Ada sebetulnya di persidangan yang lalu kami sudah sampaikan juga. Tapi kami harus Nanti dibawa lagi ya Pak ya, dibawa lagi sehingga kita tahu apabila ada pihak-pihak yang harus dihadirkan di persidangan baik tertutup maupun terbuka, termasuk dimintai keterangan, kita bisa mendalami bagaimana derajat pengecualiannya. Ya. Tes, saya nanya ke pemohon, kan setiap ASN PNS ya, ini maksudnya PNS ya, pasti kan punya ketentuan ya, yang standar yang sama. Apakah sepengetahuan pemohon peraturan yang mendasari kalau peralihan antar unit itu ada? Satu, kedua, apakah ada perubahan yang mendasar dengan hasil ini atau biasanya seperti apa? Silakan pemohon. Saya izin untuk mengawali yang mulia majelis hakim. Enggak kedengaran. Tes saya izin untuk mengawali yang mulia majelis hakim. Jadi memang itulah yang menjadi salah satu pertanyaan dasar dari kita majelis hakim. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi yang pertama itu melihat bahwa sebetulnya perpindahan antara pegawai tetap KPK. Jadi Pak Hotman dan Ibu Ita Hoyer ini bukanlah pegawai PKWT, tapi pegawai tetap KPK. Nah, dengan adanya Undang-Undang 19 tahun 2019 diwajibkan untuk berpindah menjadi ASN sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Nah, tapi Mahkamah Konstitusi sebetulnya menekankan bahwa mereka tetap punya jaminan hak untuk berpindah secara otomatis. Nah, yang menjadi persoalan adalah Komnas HAM menemukan dalam proses perpindahan tersebut ada semacam pengarahan instruksi untuk mengadakan suatu instrumen yang disebut sebagai TWK untuk proses perpindahan tersebut yang dirancang atau diarahkan oleh Bapak Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan itu ada dalam Komisi apa? Firly Bahuri yang sekarang menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap Menteri SDM, Menteri Pertanian. Jadi sekarang menjadi tersangka di Polda. Ya, ini kita bicara fokus. Jadi peraturannya itu saya ini sebetulnya Tidak ada. untuk peralihan tidak ada. Tidak ada. Jadi dasar hukum untuk pelaksanaan TWK sebetulnya diajarkan dan baru dibentuk ketika itu temuan Komnas HAM, bukan temuan kami yang mulia, bahwa memang itu diadakan ketika akan ada perpindahan menjadi pegawai Atau ASN. mekanisme itu sepengetahuan pemohon dilakukan untuk menyaringnya siapa yang bisa ditaruh di KPK, atau itu otomatis meskipun peralihan itu tetap harus dilakukan. Kan dua kemungkinan. Harusnya otomatis menjadi beralih tanpa perlu adanya tes wawasan kebangsaan yang mulia. Artinya itu yang
yang dilakukan ini bukan untuk tes menyaring siapa yang tetap di KPK atau siapa yang pindah, bukan. Pada akhirnya digunakan untuk menyaring ya, Untuk tetap, digunakan. ya. Dan itu yang sebetulnya ditemukan oleh Ombudsman dan Komnas HAM sebagai perbuatan melawan hukum ya. Nah, sebagai tambahan juga yang mulia terkait dengan pertanyaan Ketua Majelis tadi, pertanyaan yang mulia, saya perlu mengangkat satu fakta lagi ya, yang belum ada di dalam surat permohonan. Ini kita fokus ini aja dulu Ya. ya. Terima kasih. Saya lanjut ke termohon. Termohon, Ya. catatan majelis selanjutnya, kalau ingin menghadapi sidang, maka agar dilengkapi dokumen-dokumen yang bisa menjadi referensi. Ya, satu. Jadi termasuk yang katanya surat kuasa atau apa, bisa fokus dulu ke saya. Oke. Pertanyaan yang sama bisa dijawab oleh termohon. Apakah tes-tes ini digunakan untuk memfilter siapa yang tetap di KPK, atau memang itu tes dilakukan untuk peralihan? Tes itu dilaksanakan di Undang-Undang 5 tahun 2022. Jadi ceritanya begini ya. Tadi sudah disampaikan oleh termohon bahwa ini adalah proses pengalihan dari pegawai KPK menjadi ASN. Dulu teman-teman di pegawai KPK ini bukan ASN. Tadinya bukan ASN ya? Bukan ASN. Oh. Kemudian terbitlah Undang-Undang nomor berapa ya? 11 2019 yang mewajibkan pegawai KPK adalah berstatus sebagai ASN. Oh, Nah, sehingga kemudian pegawai yang lama ini dites. dialihkan ke pegawainya. Nah, di satu sisi di Undang-Undang 5 tahun 2014 bahwa untuk menjadi ASN itu harus melalui proses seleksi. Oke. Ini salah satu Berarti konstruksi salah satu jembatan mekanisme. kenapa pada saat itu harus dilakukan asesmen terhadap teman-teman di ekspor. Berarti untuk menentukan apakah, jadi saya ulang ya, di KPK harus ASN itu dulu ya, dengan undang-undang itu ya. Lalu kemudian ada undang-undang lain. Untuk menjadi ASN itu harus ada melalui proses seleksi. prosesnya. Jadi awalnya memang bukan ASN ya, itu ya bapak-bapak ibu ya. Oke. Kemudian dilakukan tes, termasuk untuk memberikan hasil catatan-catatan itu, dan itu memang standar ya pak ya. Yang kami punya standar terhadap rekrutmen CPNS. Yang kami punya adalah standar untuk rekrutmen bukan yang sudah bekerja pada instansi pemerintah. Jadi rekrutmen standar untuk CPNS. Iya. Oh, artinya karena ketentuan di KPK harus memang PNS, gitu kan? Iya, harus Gitu. ASN. Karena ASN dan PNS itu kan, ASN bisa jadi bukan PNS pak. Iya. Dikelirkan dulu. Untuk jadi ASN, karena jadi ASN itu ada dua. Iya, makanya saya tanya, kalau kata bapak, berarti bapak standarnya pakai standar CPNS. Iya, CPNS. Padahal yang digunakan, yang secara ketentuan pegawai KPK adalah ASN, ya kan? Gitu ya berpikirnya ya. Sehingga tadi yang mulia Majelis juga sampaikan apakah ada prosedur yang dilalui untuk bekerja sama dengan instansi lain, sehingga kami melakukan kerjasama dengan beberapa instansi non BKN yang menyelenggarakan seleksi untuk menyelenggarakan seleksi terhadap atau asesmen terhadap pegawai KPK ini. Karena kami tidak punya instrumen untuk melakukan asesmen, sehingga kami pakai instrumennya TNI. Baik. Lalu ini tentang berarti yang tidak ada di KPK, BKN ya, maaf, BKN, maka itu memang bisa ditandai. Tetapi yang tadi uji konsultasi kan itu general ya, bukan khususan ini kan. Yang uji konsultasi ini sudah dilakukan itu. Di bagian nomor 3 untuk urusan permohonan informasi terkait dengan hasil asesmen ex pegawai KPK. Kalau saya tanya ini dasar acuan penentuan dan penunjukan asesor itu ada di mana? Saya ulang lagi. Iya, karena kami tidak punya instrumennya
dan instrumen itu dilakukan oleh atau asesmen itu dilakukan oleh asesor yang tidak kami kualifikasinya tidak di kami tapi di TNI AD, maka dasar penentuannya juga oleh teman-teman di sana. Karena ini terkait dengan TWK ya. Jadi penentuan penunjukan asesor itu ranahnya TNI itu ya. Ya. Semua berarti nggak ada dasar penentuan unsur yang cukup juga berarti otomatis. Baik, cukup kita kasih. Izin yang mulia. Ya, silakan. Ada yang disampaikan? Ini menjadi wave ya, mengalihkan tanggung jawab ke pihak lain. Kalau kita bicara undang-undang ASN, bahwa yang bertanggung jawab terhadap rekrutmen ASN adalah BKN, ya Pak? Betul. Bahwa BKN bekerja sama dengan pihak-pihak lain, bisa-bisa saja. Dengan pihak swasta, dengan pihak TNI, dengan pihak FBI, dengan pihak CIA, ya bisa-bisa saja. Tetapi penanggung jawab dan penentunya adalah BKN. Karena ini dalam konteks urusan mengalihkan pegawai tetap KPK menjadi pegawai ASN. Siapa yang bertanggung jawab? BKN. Terus dokumennya di mana? Bisa saja dokumen itu diciptakan oleh CIA, FBI, tetapi harus diserahkan kepada BKN sebagai penanggung jawab sesuai dengan undang-undang. Kalau tidak, BKN ya jangan dibuat di undang-undang itu sebagai penanggung jawab ASN itu. Jadi kan ini kan seperti waiving nih, bukan kami, itu adalah mereka. Tapi undang-undang mengatakan harus mereka. Nah ini juga Pak yang mulia menjadi pertanyaan kami sebenarnya dalam konteks bernegara ini, nggak boleh seperti ini. Saya udah PNS, Bu Ita tidak PNS, Pak yang lain tidak PNS. Tes TWK ala BKN saya nggak lulus, tes TWK ala Polri saya lulus. Nah ini sebenarnya yang belum mungkin paham ini situasinya tahun 2021 ya, dan saya bersyukur juga yang mulia ini muncul tahun 2025 sehingga situasinya berubah. Itu yang mulia. Jadi sebenarnya nggak boleh juga dikatakan dokumennya di sana nggak seperti itu, karena sesuai dengan undang-undang BKN yang bertanggung jawab terhadap proses rekrutmen ASN, yang CPNS, yang non CPNS, yang apapun itu, kalau itu ada hubungan dengan ASN adalah BKN, maka semua dokumen harus ada di BKN. Nah, nampaknya logika kita bernegara harus seperti itu. Jadi bukan oh itu TNI kami tidak punya akses, ya saya minta dari TNI, minta dari BIN, minta dari BAIS kan gitu. Terus itu yang mulia, yang aneh, gak pernah BKN ini bekerjasama dengan BIN, BAIS, TNI Angkatan Darat untuk melakukan sekedar TWK. Tapi untuk yang OB di KPK pun mereka menggunakan itu, kan gitu. Itu yang mulia. Jadi itu ceritanya seperti itu yang mulia, sehingga tidak boleh mengatakan waiving, oh itu TNI, itu nggak seperti itu. Kita bernegara ini. Terima kasih yang mulia. Ya, saya bertanya ke termohon dulu. Termohon TNI di sini dalam hal seleksi itu dia di bagian apanya? Dia memiliki instrumennya. Karena gini, tadi kami Oke, tunggu dulu. Saya nggak nanti penjelasan lebih rinci nanti pada saat adjudikasi. Saya mau tanya dulu posisinya. Pemilik instrumen untuk asesmen. Oke. BAIS? BAIS profiling. Apa? Profiling. Profilingnya. Oke. BIN? Sama profiling. Profiling. Oke. Pelaksananya? Pelaksananya BKN. BKN. Nah, bukannya pelaksana itu harusnya menguasai seluruh informasi ya terkait proses asesmennya. Jadi ini gini nih, Ya. saya kasih contoh yang simpel aja. Seleksi Komisi Informasi kami juga melaksanakan seleksi. Bahwa kita menggunakan pihak ketiga untuk pelaksanaan psikotes atau pelaksanaan lainnya kan dokumennya harus diserahkan kepada kita dong sebagai kita pelaksana penyelenggara. Gitu. Nah, BKN tidak meminta itu. Oke. Kami sudah melakukan permintaan itu kepada Kemudian? ada balasannya juga ke kami dari TNI.
Enggak, sekarang bukan begitu loh. Kan penentunya itu kan ini nih, misalnya nih hasil psikotes, si A dinyatakan lulus, si B dipertimbangkan, si C tidak dipertimbangkan. Kan yang itu kan masuk, harusnya laporan itu masuk kepada pihak BKN. Kemudian BKN yang kemudian menentukan ya. Saya nggak paham bagaimana kemudian meskipun ini melibatkan pihak ketiga TNI, BAIS, BIN, dan kemudian mereka yang punya kewenangan untuk menentukan si A lulus atau tidak, karena kewenangannya kan ada di BKN sebagai badan kepegawaian negara kan. Nominatifnya pasti ada di kami, cuman gitu detail lengkapnya pada saat itu kami sudah sampaikan, sudah kami mintakan ke pihak-pihak yang terkait. Cuman untuk beberapa jawaban mereka tidak berkenan untuk menyampaikan kami dengan alasan merupakan rahasia negara. Jadi yang menentukan, ini kan soalnya ada pertanyaannya nih, yang menentukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat siapa? Izin. Kami tidak punya instrumen memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk pegawai non CPNS. Karena ini kan beda case ya. Ini berangkat dari mereka yang sudah bekerja pada instansi pemerintah. Secara kalau untuk CPNS usia saja kan 35 tahun, batas maksimal usia 35 tahun, lalu ada persyaratan pendidikan dan lain-lain. Nah ini case spesial berdasarkan perintah dari undang-undang bahwa teman-teman pegawai KPK yang saat itu sudah bekerja di KPK untuk dialihkan menjadi PNS. Kami pada saat itu belum punya instrumen itu. Yang kami punya adalah tes, seleksi, CPNS, dan P3K. Kami punya instrumennya melalui Computer Assistance Test. Kami punya instrumen itu. Tapi untuk case ini, untuk teman-teman KPK, kami tidak punya asesmen itu. Gitu. Nah bukannya saya bingung deh kenapa kemudian tidak punya dijadikan alasan. Bukannya kalau nggak punya kemudian karena itu kewenangan BKN untuk melakukan tes, harusnya BKN membuatnya gitu. Ya, oleh karena kami tidak punya, maka ada beberapa instansi yang punya tes wawasan kebangsaan itu, TWK itu. Maka kami bekerja sama. Bekerja sama, betul. Iya, bekerja sama. Kan itu ibaratnya semacam kontrak dengan pihak ketiga ya. Iya. Ketika kita melakukan kontrak dengan pihak ketiga, hasilnya kan harusnya diserahkan kepada kita sebagai pihak penyelenggara gitu loh. Kami sudah mintakan pada saat itu, cuman di saat yang di Dan tahun terus apa 2020 yang menjadi dasar BKN kemudian membuat keputusan kalau kemudian itu tidak diserahkan kepada BKN? data nominatif ya. Oke, nanti kita di adjudikasi baru kita akan lebih lanjut lagi, kita perdalam. Jadi majelis masih ada yang disampaikan, silakan. Makasih gitu. Sekedar mengingatkan Pak, ini sidang direkam. Ya, jadi apa pernyataan Bapak bukan pernyataan atas nama pribadi Baik. atau atas perkiraan. Tidak. Ya, enggak, ini sekedar nama ini, tapi atas nama lembaga, dan itunya berdasarkan referensi data dan fakta yang ada. Ya, nah kedepannya kalau apa, saya sebagai majelis juga minta kesepakatan antara BKN dan yang punya instrumen atau BAIS dan BIN sehingga kita tahu isinya pada saat nanti adjudikasi. Ya, terima kasih. Dari para pihak, pemohon dulu silakan, ada yang disampaikan lagi? Sedikit saja. Tadi ada satu hal yang saya ingin tambahkan dan sudah disampaikan oleh prinsipal ya, bahwa dengan masuknya beberapa dari 57 pegawai KPK, ada 40 yang ya, ke Mabes Polri, itu menandakan bahwa sebetulnya ada pertanyaan mengenai standar ketentuan apakah seseorang dianggap netral atau tidak, karena keduanya sama-sama institusi negara, dan itulah mengapa sebetulnya permohonan ini memiliki relevansi yang semakin kuat. Karena sekarang Pak Hotman tentunya sebagai prinsipal, beliau sekarang bekerja di ASN Mabes Polri, yang mulia di Mabes Polri Satuan Tugas, bahkan beliau kepala satuan tugas di sana. Itu yang mulia tambahan sedikit. Terima kasih banyak atas kebijaksanaannya. Baik, terima kasih. Silakan permohon, ada yang disampaikan lagi? Cukup ya. Cukup ya. Baik, jadi untuk persidangan berikutnya, ya karena dari pihak termohon sudah menyatakan informasi yang dimohonkan dikecualikan,
maka kita tidak akan masuk kepada mediasi. Sesuai hukum acara, kita akan langsung masuk kepada proses adjudikasi. Nah, pada proses adjudikasi, saya minta pihak termohon menyiapkan 1 dokumen hasil uji konsekuensi berikut dengan daftar hadirnya. Yang kedua adalah membawa permohonan informasi yang dimohonkan ini ya, yang dalam penguasaan termohon, kalau bisa dihadirkan ke persidangan. Ya, kalau tidak bisa silakan hubungi panitera. Kemudian tadi tambahannya dari Ibu Majelis meminta perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga nih. Ada nggak nih? Ini jadi dasar penting nih. Perjanjian kerjasama BIN dengan TNI, BAIS, dan BIN. Apakah ada? Ya, nanti silakan disiapkan untuk persidangan berikutnya, dan juga surat kuasa. Ya, tidak boleh ketinggalan lagi atau tidak boleh belum selesai. Ya, demikian ya. Baik. Dengan demikian, sidang pada hari ini antara Hotman Tambunan dan Ita Koiria terhadap termohon Badan Kepegawaian Negara pada hari Senin 13 Oktober 2025 dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan dengan adjudikasi pada waktu yang akan ditetapkan kemudian. Majelis Komisi 6 tinggal sidang hadirin dimohon berdiri.